Tidak mungkin semua aktivitas yang berkaitan dengan pemilu itu bisa diawasi oleh Bawaslu dengan sumber daya yang terbatas. Dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilu terkait dengan pengawasan itu sudah diatur semuanya, ada pencegahan, ya, penindakan, dan macam-macam. Ada yang bisa diselesaikan dengan cara administratif, ada yang bisa kemudian di sini dalam konteks pidana. Bagaimana kita menguatkan penyelenggara ini, khususnya Bawaslu, untuk melakukan tindakan-tindakan, sikap-sikap yang mengantisipasi, yang mencegah gitu. Kalau sekarang kan ada yang populer di masyarakat itu. Ya, kalau kata Bang Daal tadi, kan ada ketakutan mengadukan. Ya viralkan saja kalau ada yang kita lihat. Karena kalau sudah viral itu, di situ kadang-kadang juga ada keadilan gitu kan. Misalnya kalian nampak, sudah diingatin, Pak, tolong jangan bagi-bagi sembako di sini. Sudah diingatin, nggak mau. Videokan saja, share gitu kan. Kan gampang juga itu. Sudah ribut, nanti baru kita selesaikan kan. Kan bisa juga cara-cara begitu. Ya, kalau misalnya diingatin nggak mau, kan perlu juga diingatin. Karena ini kan juga berkaitan dengan soal-soal hubungan kekerabatan, keluarga, sosial kan. Jangan-jangan itu juga berkaitan dengan saudara awak kan. Awak viralkan saya, rupanya itu anak awak jo. Tapi diingatin dulu. Nih Pak, Bu, janganlah di sini bagi-bagi ya kan. Pak, Bu, ini nggak boleh. Yang diawasi itu kan terkait 2 tahapan lagi kan. Tahapan kampanye, ya kan, dan tahapan pemungutan dan rekapitulasi. Cuman itu yang kemudian adik-adik dan Bapak Ibu semua bisa terlibat dalam proses membantu penyelenggara Bawaslu untuk mengawasi agenda ke depan. Waktunya cuma lebih kurang 20 hari. Mau nggak kita nih? Adik-adik nih. Mau? Mau bekot tiba di rumah wak kecian. Bu, mak, anduang, uni, udah, cuniang. Nah, sampean kalau ada dangga-dangga orang kalau bagi sembako, jangan bulia risiko. Kan itu bagian dari proses yang mesti Bang. Kelibatan kita secara swadaya, ya ini swadaya nih kan. Nggak ada pula dananya untuk adik-adik turun, bapak-bapak turun, dikasih duit untuk itu tidak ada. Memang ini adalah panggilan jiwa kita sebagai anak bangsa, agar kemudian pemilu ini berjalan baik. Soal, seperti yang saya katakan tadi, soal karena kita sudah 2 minggu lagi mau pemilu, agenda yang saya ingin sampaikan itu ada beberapa catatan saja. Peran kita sebagai warga negara, agar kemudian memaksimalkan peran fungsi pengawasan partisipatif itu, ya dalam konteks jadwal kampanye yang tinggal lebih kurang 2 minggu ini, ya kan? Itu ada beberapa catatan saya yang mesti kita harus ingat sebagai seorang warga yang ikut berperan membantu Bawaslu. Saya hanya menyampaikan ada 4 poin yang mesti ini harus kita awasi di lapangan. Pertama itu dalam konteks kampanye itu adalah soal money politik. Ya, ini satu hal yang mesti kita harus ingat bahwa praktek money politik itu semakin hari kita lihat walaupun kadang-kadang susah pembuktiannya, tapi yang terjadi di lapangan itu sebenarnya luar biasa ya. Dengan caranya sehingga kemudian tidak bisa diketahui kan. Tapi paling tidak isu tentang money politik ini menjadi bagian yang mesti kita bangun dalam diri kita bahwa money politik itu sesuatu yang tidak dibolehkan. Mungkin dalam konteks hukum ya itu dilarang, ada ancamannya kalau terbukti kan pidana. Tapi dalam diri kita yang kita harus bangun tentu adalah bagaimana kita menghadirkan sebuah proses pemilu itu yang jauh dari praktek money politik. Makanya tadi saya himbau Bapak Ibu semua adik-adik yang hadir di ruang ini, yuk kita menjadi relawan demokrasi yang benar-benar kita terus kampanyekan bahwa money politik itu sesuatu yang tidak dibolehkan. Saya kemarin di satu kesempatan juga di hadapan para kepala sekolah, kan ada yang menanya, apakah misalnya kepala sekolah yang ASN misalnya, boleh selalu mengumandangkan nilai-nilai kebenaran. Walaupun kemudian ketika kita bicara yang benar itu secara intersubjektif mungkin ada yang diuntungkan. Tapi bagi saya memang kebenaran itu harus disuarakan. Mengarahkan anak didik kita, ya kan? Itu harus. Tidak kita biarkan saja misalnya anak didik kita di sekolah, termasuk juga di kampus seperti saya, dalam kebingungan
menentukan pilihan politik yang rasional gitu ya, yang rasional. Tentu yang rasional, yang dilandasi oleh nilai gagasan yang baik. Ya, dibiarkan. Saya di kampus selalu itu, kalian harus memilih itu terserah siapa yang mau dipilih, tapi punya basis argumentasi yang baik, yang kuat. Soal pilihan berbeda itu memang sebuah keniscayaan dalam alam demokrasi, ya kan? Tapi jangan sampai kita memilih tanpa ada basis argumentasi yang baik. Ya, itu soal politik uang. Ini beberapa catatan. Yang kedua itu adalah soal politik identitas. Ini penting juga saya sampaikan. Karena soal politik identitas itu banyak juga mungkin adik-adik pemula nih yang bertanya, apa itu Pak politik identitas? Sederhana saja. Kalau politik identitas itu mungkin Daal nanti juga menambahkan, itu kan nggak mungkin kita politik tanpa beridentitas, nggak mungkin kan? Kita laki-laki, perempuan, kita tinggal di mana, agama kita apa, itu politik itu bagian yang tidak bisa dilepaskan dengan identitas. Tapi yang saya maksud di sini adalah politik yang mempolitisasi identitas, itu yang tidak boleh. Mestinya di kampung-kampung, adik-adik semua, jangan memilih orang yang karena kedekatan hubungan kesukuan, ya, emosional, kekerabatan, tentu basis utamanya adalah layak atau tidak seseorang itu kemudian dipercaya dan patut untuk kita pilih menjadi seorang pemimpin, seorang calon perwakilan kita di DPR ataupun kemudian di eksekutif. Jadi basis-basis argumentasinya itu adalah basis argumentasi yang rasional. Jangan hanya sekedar soal dia bukan orang utara, dia orang selatan, itu nggak sebenarnya tidak menguntungkan dalam konteks bagaimana kita mendorong hadirnya seorang pemimpin yang berkualitas. Kalau di Minang kan saya kadang-kadang juga tidak terlalu apa ya, walaupun jargon itu sudah sejak lama. Tagak kampung paga kampung, tagak suku paga suku, tagak nagari paga nagari. Sebenarnya kan tidak sehat sebenarnya kalau itu dibangun. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi juga pengkotak-kotakan. Ada daerah yang nagarinya selalu terpilih menjadi anggota DPR, ada nagari karena mungkin kelas pendidikannya sudah mulai terbuka, kemudian lebih relatif cair sehingga kemudian jarang terpilih. Jadi kita ke depan tentu soal pendidikan politik kita arahkan ke sana. Ya, jadi tentu apalagi kalau soal identitas politik itu menyangkut soal agama, itu lebih sensitif lagi. Tentu tidak kita harapkan. Jadi kita berpolitik sebagai umat Islam, boleh kita menggunakan standar agama kita untuk kita menentukan pilihan. Tapi bukan kemudian menjelekkan agama lain, itu tidak boleh. Ya kan? Nah, ini yang dimaksud dengan politik identitas. Kita tidak mungkin menghilangkan identitas kita sebagai pemilih, tapi tidak boleh mempolitisir identitas kita tertentu yang kita miliki untuk menjatuhkan identitas orang yang berbeda dengan kita. Itu sederhana. Jadi ini ke depan bagaimana kita mendorong adalah pemilu yang berbasis pada kemampuan adu data, ya, adu gagasan, itu lebih kita kedepankan dibandingkan pada sentimen-sentimen primordial. Kalau bahasa Ibnu Khaldun itu sentimen solidaritas yang bersifat terbelakang, gitu, primitif gitu. Dan yang ketiga, ini problemnya juga, ini bagi terutama adik-adik. Saya sering kadang-kadang sambil bercerita, mengajak mahasiswa saya soal soal ini. Kemarin tuh ada beberapa mahasiswa, gimana perkembangan, saya tanya iseng tapi itu serius. Gimana pemilu besok ini? Siapa? Nah, mahasiswa kan banyak bercerita, Pak, saya kayaknya begini Pak, begini ya Pak, begini Pak. Oh ini kayaknya bagus Pak. Tapi kadang-kadang lupa ya mengecek informasi itu, informasi yang valid. Misalnya si A ini katanya banyak ngomong aja, misalnya kan, atau si B kayaknya ini calonnya punya latar belakang masa lalu yang suram gitu ya. Mestinya kalian jangan cepat percaya, saya bilang. Mesti kalian harus cek apakah informasi itu berasal dari sumber yang terpercaya. Iseng-iseng saya misalnya, kenapa memilih ini? Gini ya. Jadi ini menjadi kewajiban kita bersama bahwa mendorong pendidikan politik yang
semakin baik itu adalah menjadi tanggung jawab kita. Saya yakin tentu yang hadir di ruangan ini tidak hanya siswa-siswa biasa kan, kan masih siswa terpilih nih kan, yang mewakili. Tentu kita juga harus punya kemampuan dengan itu, dan kita jangan cepat percaya dengan informasi-informasi yang beredar di masyarakat melalui media-media sosial, Instagram, ya harus kita cek. Jangan tercepat kita percaya dengan informasi bohong gitu, dan saya kira adik-adik semua sudah canggih ya untuk mengetahui mana informasi. Apalagi menjelang pemilihan kan informasi itu semakin berkembang luar biasa. Ini penting ya bagi adik-adik semua untuk mencermati berbagai kemungkinan informasi yang mungkin ada yang berkategori black campaigns gitu ya, ada yang negative campaign. Ya. Black campaign itu tentu sesuatu yang tidak dibolehkan. Tapi positif campaign, negatif campaign, white campaign, itu saya kira sesuatu yang harus Anda bisa pahami bahwa bagian dalam konteks demokrasi yang sudah berbasis teknologi informasi, ya ini menjadi catatan penting bagi anak-anak generasi muda untuk jangan cepat percaya dengan informasi-informasi yang tidak benar. Sehingga kemudian suatu suara kita yang sangat berharga itu tidak sia-sia, ya. Tidak sia-sia kita gunakan hanya karena untuk kepentingan-kepentingan yang mungkin tanpa berbasis pada kesadaran politik yang kuat. Dan yang terakhir, ini tantangan juga buat kita, kami di depan ya, ibu bapak yang di belakang, terutama yang jadi ASN, ya tentu sandaran kita sebagai ASN adalah kalau kita sebagai pendidik, guru ya tentu kita selalu menyampaikan sesuatu yang benar. Soal kemudian kebenaran itu kemudian juga memberikan dampak lanjutan kepada yang lain, ya soal apa ideologi itu harus kuat gitu. Jadi soal ASN ya kalau sebenarnya kan kalau memilih itu kan kita sebenarnya subjektif juga ya. Tidak ada yang netral sebenarnya. Kalau di bilik suara kan kita ada netral, ketika yang netral itu ketika kita mencoblos gitu orang nggak tahu kan nggak netral. Tapi soal kemudian bahwa ada pikiran kita, landasan kita memilih sesuatu itu kemudian kita sampaikan dalam konteks normatif, itu kan mesti kita kampanyekan. Kebenaran yang universal bahwa misalnya untuk memilih itu adalah orang-orang yang berkapasitas, itu kan normatif. Universalisme. Soal orang yang kita pilih itu punya track record bagus, itu kan soal normatif universalisme. Ya kan? Kan harus kita sampaikan. Kan tidak mungkin kita diam saja gitu. Sebagai seorang guru, pendidik, atau yang lain. Ini tantang kita yang berikutnya yang saya kira semakin hari kita menyaksikan di berbagai informasi yang beredar di televisi, media sosial, dan macam-macam tentang masalah netralitas ini. Ya kan? Dan tentu kita harus cerdas ya, terutama bagi pemula kita harus cerdas, jangan cepat terpengaruh, kita harus semak betul, kita harus telusuri betul apakah informasi yang beredar itu memang benar atau tidak. Ini 4 catatan saya. Dan yang terakhir tentu yang berkaitan dengan menjelang pemungutan dan penghitungan suara. Ini bagian penting. Makanya ketika nanti adik-adik, Bapak Ibu, saya kira kan tidak ada larangan kita datang ke TPS kan, ya kan, untuk mengawasi, melihat langsung gitu. Saya setuju tuh apa yang Dal katakan, walaupun proses seleksi Bawaslu terdapat membaca informasi ya tentang apa tadi, tapi ketika saya meyakini ketika di TPS itu semuanya sudah sangat terbuka, transparan, dan ketika ada yang menyampaikan bahwa ada beli suara itu saya nggak ngerti itu di mana prosesnya. Saya nggak yakin itu bisa. Ya. Apalagi ketika misalnya sudah berlapis-lapis itu kan, saksi peserta pemilu, saksi dari kelompok-kelompok independen, termasuk juga Bawaslu juga punya pengawas TPS kan, nggak mungkin. Sudah itu kemudian direkap kemudian direkapitulasi 3 kali macam-macam. Makanya dari itu saya terakhir ingin menyatakan bahwa Bawaslu berserta perangkatnya, termasuk tentu harapan kita yang ikut dalam sosialisasi pengawasan partisipatif ini, tentu kita berharap Bapak Ibu yang hadir semua berkomitmen, punya kesadaran, mari kita
kawal pemilu ini bersama-sama. Kalaupun kita misalnya menjadi bagian dari pihak-pihak pemenangan, misalnya ya, paling tidak kita tidak melakukan cara-cara yang tadi kita sudah diskusikan panjang ya, soal politik uang, soal melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut kita lakukan sebagai warga negara yang bertanggung jawab untuk terwujudnya sebuah sistem demokrasi yang baik di masa datang. Dan terakhir, tentu kita berharap pemilu kita berjalan dengan baik. Kekhawatiran kita tentu tidak terjadi ya, sehingga kemudian melahirkan sebuah proses hasil pemilu yang legitimate, yang menghadirkan pemimpin baru yang kuat dan untuk membangun masa depan bangsa kita. Saya kira itu.